وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk bulan Muharram. Dalam kalender rumah saya, Muharram 1445 dimulai hari Rabu kemarin. Rabu, Kamis, Jumat. Ini berarti sudah 3 Muharram. Makanya saya membaca surat At-Taubah ayat 36. Karena di sini ada kaitannya dengan bulan Muharram. Allah mengatakan inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah di hadapan Allah 12 syahran, ada 12 bulan fi kitabillah dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 tadi, 4 hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram maksudnya 4 bulan yang mulia. 4 bulan haram ini 3 berturut-turut, satunya bersendiri. Yang berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang sendiri adalah bulan Rajab. Nah, ini 4 ini semuanya bulan haram. Dari 4 bulan haram ini, yang paling mulia adalah bulan Muharram. Lebih mulia daripada bulan Dzulqa'dah, lebih mulia daripada bulan Rajab, lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Dzulhijjah lebih utama daripada bulan Muharram. Karena di bulan Dzulhijjah ada ibadah haji, di bulan Muharram tidak ada. Di bulan Dzulhijjah ada wukuf di Arafah, di bulan Muharram tidak ada. Nah, maka ringkasnya diperselisihkan ulama mana lebih utama antara bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah. Orang Jawa, bulan Muharram atau bulan Syura tidak pantas katanya untuk melakukan pernikahan. Ini bukan ajaran Islam, keyakinan seperti ini. Silahkan nikah di bulan Syura, tidak apa-apa. Tadi barusan jam 5 kita datang ke undangan akad nikah salah satu teman kita di Bengkok. Setelah itu baru ke sini. Nah, nggak ada masalah nikah pada bulan Muharram. Bulan apapun silahkan menikah, nggak apa-apa. Tidak ada bulan yang kita dilarang untuk menikah padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa keistimewaan bulan Muharram selain sebagai bulan haram? Rasulullah bersabda, afdalus siyam, puasa paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullahil Muharram, puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan puasa paling besar pahalanya adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Senin Kamis di bulan Muharram pahalanya lebih besar. Ayyamul Bid di bulan Muharram pahalanya lebih besar. Puasa apapun di bulan Muharram pahalanya lebih besar. Dan di sini Nabi menyebut syahrullah.
bulannya Allah. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Muharram, sehingga disebut bulannya Allah. Karena 12 bulan, ini semuanya bulannya Allah. Karena Allah yang menciptakan. Tapi ketika Muharram disebut secara khusus dengan istilah bulannya Allah, ini menunjukkan keistimewaan bulan Muharram. Seperti istilah Baitullah, rumah Allah untuk Ka'bah. Semua masjid ini rumah Allah. Tapi kenapa khusus Ka'bah disebut dengan istilah khusus Baitullah? Karena itu keutamaan Ka'bah. Nabi Saleh membawa unta, untanya disebut naqatallah, unta Allah. Kenapa? Karena untanya istimewa. Padahal semua unta ya untanya Allah, tapi untuk menunjukkan keistimewaannya maka disebut dengan istilah unta Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak yang bertanya apakah ada dalilnya puasa tanggal 1 Muharram. Maka jawabnya adalah yang disunahkan bukan tanggal 1, tapi seluruh dari bulan Muharram. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 bebas kapan saja. Tidak ada ketentuan tanggal 1. Adapun yang ada ketentuan tanggalnya adalah justru tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kalau Rabu kemarin tanggal 1 Muharram, berarti Jumat depan itu adalah tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Hari Asyura fadilahnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda tentang Asyura. Inna Asyura, sesungguhnya hari Asyura, yaumun min ayyamillah, satu hari di situ ada kenikmatan Allah diberikan padanya. Kenikmatan Allah apa? Pada waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, maka dia berada di depan laut, mundur kena, maju kena. Terus gimana? Doa sama Allah. Allah wahyukan, lempar tongkatmu. Dilempar tongkat ke laut, laut terbelah, kemudian menjadi kering, bisa dilewati oleh Nabi Musa dan bala tentaranya. Itu terjadinya kapan? Pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karena itu kita disunahkan puasa pada hari Asyura sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kenapa puasa Asyura? Karena Nabi Musa berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sudah selamat dari kejaran Fir'aun, maka disyukuri dengan cara puasa. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian instruksikan kepada sahabat-sahabatnya, mari semua kita puasa. Kenapa? Kita juga sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa puasa, kita ikutan puasa. Itulah sejarahnya puasa Asyura. Apa fadilahnya? Siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura. Ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanah allati qablah, menghapus dosa selama 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau kita puasa besok hari Asyura tanggal 10 hari Jumat besok, maka dosa kita setahun yang lalu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut saya, bagi orang-orang seperti kita, karena kita ini dosanya banyak, maka puasa Asyura ini seperti wajib. Bukan wajib ya, tapi apa? Seperti wajib. Kenapa kok seperti wajib? Karena kita banyak dosa. Maka supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, mari kita niatkan mulai hari ini bahwa Jumat depan kita akan melakukan apa? Puasa Asyura. Ibu-ibu yang di belakang, tolong hari Jumat besok, berarti Kamis malam, menyiapkan sahur untuk suaminya, siapkan sahur untuk anak-anaknya, dibangunkan anak-anaknya supaya makan sahur. Karena kalau ibunya tidak menyiapkan sahur, suaminya nggak ada makanan, nggak jadi puasa. Kalau udah disiapkan sahurnya,
Nah, insya Allah rame-rame kita melakukan puasa sunnah Asyura. Cuma 1 hari saja, tapi fadilahnya menghapus dosa 1 tahun. Ini karena kelebihan puasa Asyura. Sehingga sangat sayang kalau kita tidak puasa. Puasa kan cuma sebentar kan, dari subuh sampai dengan maghrib. Paling-paling berapa itu? 14 jam atau sekian jam. Nah, sementara dosa setahun 360 hari dihapuskan oleh Allah dengan sebab itu. Dan kesempatan ini tidak akan terulang kecuali kita nunggu tahun depan 1446 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Kita belum tentu usia kita sampai 1446. Maka kita puasa Asyura besok hari Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, selain puasa Asyura, ada hasungan tetapi hadisnya dhaif. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura. Siapa yang melapangkan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Hadis riwayat Tabarani, tapi dhaif. Tapi meskipun dhaif, boleh diamalkan. Kenapa? Karena ini bukan masalah ibadah, ini hanya masalah muamalah. Yaitu apa yang kita lakukan? Tanggal 10 Muharram, bapak-bapak kasih nafkah kepada istri, kepada anak yang lebih baik daripada rezeki biasanya. Misalnya biasanya makan tahu tempe. Nah, untuk hari Asyura kasih makanan yang lebih lezat, daging misalnya. Kalau biasanya anak-anak dikasih uang jajan misalnya 1.000 rupiah. Nah, maka pada hari Asyura kasih 2 kali lipat, 2.000 rupiah. Kenapa? Supaya mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah sepanjang tahun itu. Ini kan hadisnya dhaif. Ya, dhaif, betul. Kita tidak bisa meyakini ini sabda Nabi karena hadisnya dhaif. Tapi diamalkan boleh. Kenapa? Karena cuma masalah fadilah amal dan bukan termasuk dalam bab ibadah, tapi masuknya dalam bab muamalah. Enggak apa-apa diamalkan. Dan Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, saya coba mempraktekkan hadis ini selama 50 tahun. Ternyata kami dapati rizkinya bagus. Al-Imam Jabir bin Abdullah mengatakan, kami sudah mencoba hadis ini, ternyata betul seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, maka mari kita niatkan 2 amal ini minimal. 1 puasa Asyura, 2 melapangkan nafkah pada hari Asyura. Ini sebagai muqaddimah untuk pertemuan kita kali ini, yaitu karena masuk pada awal Muharram. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, fadilah ilmu dan ulama. Kita masuk pada bab baru, bab taubih, bab mencela liman yatlubul ilm, bagi orang yang mencari ilmu li ghairillah, bukan niatannya untuk cari pahala dari Allah. Jadi orang mencari ilmu agama itu niatannya mestinya cari pahala dari Allah, jangan niatan cari dunia. Kalau seseorang cari ilmu agama, tujuannya supaya bisa naik di atas podium seperti saya, supaya bicara di hadapan orang banyak. Ini namanya tidak karena Allah, nggak ada pahalanya. Kalau seseorang cari ilmu supaya dia mendapatkan jabatan dalam pemerintah misalnya, jadi mufti atau jadi qadhi atau jadi hakim atau jadi apa, maka ini mencari ilmu bukan karena pahala, tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita hadir dalam majelis ilmu, tujuan kita supaya dapat pahala dari Allah. Kita baca hadis 373. Qala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Abu Muslim Khawlani, al-ulama thalathah,
ulama atau orang pintar itu ada 3 macam. Yang pertama, rajulun asya fi ilmi. Seseorang yang dia hidup mengamalkan ilmunya. Wa asya ma'ahun nasu fihi. Dan manusia-manusia, orang-orang banyak ikut-ikut mengamalkan ilmu bersama dia. Ini ulama punya umat banyak, dia mengamalkan ilmu, murid-muridnya diajak mengamalkan ilmu semuanya. Ini kiai yang lurus kayak begini. Dia paham dalil, paham Quran, paham hadis, kemudian Quran dan hadisnya diterapkan dalam keseharian. Anak perempuannya disuruh pakai jilbab, istrinya disuruh pakai jilbab, murid-muridnya kalau dia punya pesantren, semuanya diajarkan ajaran Islam pada mereka. Nah, ini adalah ulama paling top, maka dikasih nomor 1. Nomor 1 ini. Yang kedua, warajulun asya fi ilmi. Seseorang yang dia hidup mengamalkan ilmunya. Walam ya'ish ma'ahu fihi ahad. Tapi tidak ada seorang pun yang mengamalkan ilmu bersama dia. Ini ulama, ilmunya banyak, tapi nggak punya murid, nggak mengajarkan ilmu. Sehingga yang mengamalkan ilmu ya cuma dia saja. Dia melihat masyarakatnya nggak paham ilmu, tapi dia tidak mau mengajarkan ilmu pada mereka. Biarkan masyarakat nggak paham. Ini adalah orang alim yang levelnya rendah. Kenapa? Karena ilmunya hanya untuk diri sendiri, orang-orang sekitar nggak dapat ilmunya dia. Gampangannya, kalau dia puasa Asyura sendiri, nggak mengajak orang lain puasa Asyura, sehingga yang dapat fadilahnya Asyura cuma dia, orang-orang lain tidak dapat fadilahnya puasa Asyura. Maka orang alim seperti ini, orang alim tingkatannya bawah, rendah. Yang ketiga, warajulun asyan nasu fi ilmi. Seseorang yang orang-orang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, wa kana wabalan alaih, tapi justru ilmu itu menjadi bumerang untuk dirinya. Ini orang alim tapi celaka. Kenapa? Dia pintar ngomong, pintar ceramah, pintar menyampaikan dalil, tapi tingkahnya menyelisihi ilmu yang dia sampaikan. Dia mengatakan, jangan berghibah, jangan menggunjing orang, tapi ternyata dia sendiri menggunjing orang. Dia mengatakan, jangan buka aib orang di hadapan khalayak, tapi dia sendiri punya Facebook, di Facebook ditulis aibnya orang, ditampil-tampilkan. Orang seperti ini namanya orang yang berilmu, orang yang pintar, tapi celaka masuk neraka. Maka orang pintar ada 3. Ada yang masuk surga bersama orang-orang yang lain. Ada yang masuk surga sendiri, orang-orang lain di sekitarnya nggak ikutan masuk surga. Kenapa? Dia nggak pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang lain pada masuk surga, dia sendiri malah masuk neraka. Jadi pak gurunya masuk neraka, murid-muridnya masuk surga. Kok bisa? Karena murid-muridnya mengamalkan ilmu, sementara pak gurunya malah meninggalkan ilmu. Nah, ini jangan menjadi orang nomor 3. Isoi guru ngomong tidak bisa ngelakoni. Jarkoni, isoi mengajar tok raiso ngelakoni. Itu tidak baik, itu tercela. Hadis 374. Wa an Ata'in qala, Imam Ata' berkata, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai pemeliharaku, ayyu ibadika ahkam, siapa hamba-hambamu yang paling bijaksana? Qala, Allah menjawab, alladzi yahkumu linnas, orang yang memberikan keputusan untuk manusia, kama yahkumu li nafsih, seperti dia kasih keputusan untuk diri sendiri. Artinya apa? Dia adil. Kalau dia salah, dia ngaku salah.
Sebagaimana kalau ada orang lain salah, dia mengatakan kamu salah, maka dia juga siap untuk disalahkan. Ada orang maunya dipuji, tidak mau ditegur. Ada orang maunya dipuji, tidak mau disalahkan. Ini orang yang jelek kayak begini. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang melihat diri sendiri sebagaimana dia melihat orang lain. Kalau orang lain salah, dia katakan salah. Orang lain benar, dia katakan benar. Maka diri sendiri juga begitu. Kalau dirinya pas salah, dia katakan saya salah, mohon maaf. Kalau dianya benar, nah baru dia melanjutkan perbuatan benar tadi. Nah, ada orang-orang yang psikisnya itu rusak. Bagaimana psikisnya rusak? Dia maunya dipuji tok. Ucapan baik mau masukkan ke telinga dia. Tapi ucapan yang menegur, ucapan yang keras, dia nggak mau masukkan telinga. Ini orang yang tidak bijaksana kayak begini. Dia maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Qala Nabi Musa bertanya lagi, Ya Rabb, wahai pemeliharaku, ayyu ibadika aghna? Siapa hambamu yang paling kaya? Qala Allah menjawab, ardhahum, yang paling ridho, bima qasamtu lahu, dengan rizki yang sudah saya berikan. Jadi orang kaya bukan yang paling banyak duitnya, bukan. Orang kaya adalah yang paling qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Dikasih Allah berapapun, alhamdulillah. Hasilnya hari ini berapa, Pak? Alhamdulillah. Padahal biasanya uang masuk hari itu 100.000, yang masuk cuma 50. Dia tetap alhamdulillah. Kemarin 50, hari ini berapa, Pak? Alhamdulillah. Padahal yang masuk hari itu cuma 5.000. Biasanya 50.000, tapi hari itu masuk berapa? 5.000. 1/10-nya saja, tetap alhamdulillah. Kenapa? Dia melihat orang lain yang lebih susah. Saya dapat 5.000, ada orang lain dapatnya cuma 1.000. Nah, maka dia bisa bersyukur menerima pemberian Allah. Itu namanya kaya. Maka kaya yang dimaksud di sini adalah kaya hati. Kalau ada orang kaya duit, itu belum tentu kaya hati. Duitnya banyak, tapi setelah melihat orang lain sukses, dia selalu pengen atau rakus seperti orang lain tadi. Nah, itu namanya hatinya miskin. Duit dia banyak, tapi begitu melihat tetangganya kok mobilnya baru, mahal, maka dia langsung iri. Wah, kayak mobilnya luwih apik. Awas sesuk aku tuku mobil sing luwih apik meneh. Nah, itu orang yang apa? Miskin hati. Kalau orang yang kaya hatinya, dikasih oleh Allah apapun dia rela. Orang lain pada naik mobil, dia masih naik motor. Enggak apa-apa. Kenapa? Inilah pemberian dari Allah. Motor ini saya terima pemberian dari Allah. Supaya bisa seperti ini gimana caranya? Jangan melihat yang atas, tapi lihatlah yang bawah. Kalau melihat yang atas, nanti pengen terus. Tapi kalau melihat yang bawah, kita merasa, ya Allah, nikmat Allah begitu banyak. Maka jangan melihat yang atas. Yang istrinya 1, kalau lihat yang istrinya 4, ngorak ngiler pengen. Maka nggak usah melihat yang istrinya 4, lihat yang tidak punya istri. Nah, maka sudah merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, wahai pemeliharaku, ayyu ibadika, siapa hambamu, akhsyalaka, yang paling takut padamu? Qala, dijawab oleh Allah, a'lamuhum bi, orang yang paling paham siapa saya. Jadi orang kalau paham siapa Allah, dia pasti takut sama Allah. Orang kalau tidak paham siapa Allah, nanti akan kurang ajar sama Allah. Makanya orang yang paling takut sama Allah siapa? Para ulama. Kenapa? Ulama itu paham siapa Allah. Sehingga saking pahamnya para ulama ini siapa Allah,
sehingga mereka dikasih apapun oleh Allah itu ridho. Mereka dikasih apapun oleh Allah itu senang hatinya. Kalau kita ini kan belum begitu kenal sama Allah kan kita ini. Buktinya kalau kita dikasih nikmat kita senang, tapi dikasih musibah kita susah berhari-hari. Padahal nikmatnya sudah lebih banyak, tapi yang diingat-ingat yang susahnya, yang musibahnya. Kalau para ulama yang tingkatnya sudah tinggi, mereka dikasih musibah itu lebih senang daripada kalau dikasih nikmat. Kok bisa? Karena Allah ketika ngasih seseorang musibah, itu tanda Allah cinta sama dia. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah yang bersabda. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dikasih musibah. Sehingga dulu di Yaman, ada seorang wanita naik bis. Ini cerita kisah nyata, bukan fiktif. Diceritakan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Beliau menceritakan, dia naik bis bersama seorang nenek tua. Di bis cuma ada 2 orang, kosong bisnya. Kemudian sopirnya ngebut, karena apa? Cuma ada 2 orang tok. Segera diselesaikan, segera selesai tugasnya. Tiba-tiba ada anak kecilnya berjalan tanpa bilang-bilang. Akhirnya bisnya ngerem mendadak supaya tidak nabrak anak tadi. Mbah tua ini kemudian terpelanting tubuhnya, jatuh dari tempat duduknya di bis tadi. Tidak hanya jatuh, pipinya natap pintu bis, keluar darah. Tapi apa kata mbah tua ini, nenek-nenek ini? Alhamdulillah. Sambil pegang darahnya dia mengatakan Alhamdulillah. Maka ini beliau heran. Ini ada orang tua sudah jatuh terpelanting, kemudian keluar darah, kok malah Alhamdulillah. Maka ditanya oleh ustazah ini, bagaimana kondisinya Mbah? Alhamdulillah. Kenapa Mbah ini mengucapkan Alhamdulillah padahal jatuh terpelanting sampai pintu bis? Maka mbahnya mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah itu kalau cinta kepada hamba dikasih musibah. Ini berarti Allah cinta sama saya dikasih musibah. Sampai begitu orang yang a'lamuhum bi, orang yang paham siapa Allah. Salah satu nama Allah adalah apa? Al-Barru, yang maha baik. Jadi Allah itu nggak pernah berbuat jelek. Ini ada nenek-nenek sudah tua renta, bisnya mendadak berhenti, jatuh. Ini bukan berarti Allah jelek kepada mbah tadi, tidak. Allah ingin kasih pahala besar untuk mbah tadi, maka dikasih musibah. Begitu kena musibah, dia sabar. Sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Nah, berarti Allah itu maha baik. Allah pengen ngasih pahala besar, tapi caranya terserah Allah. Pahala besar itu caranya apa? Terserah Allah ngasihnya itu. Ini kebetulan cara ngasihnya dijatuhkan dari tempat duduknya, terpelanting sampai natap pintu bis. Nih. Mari kita lihat hadisnya, apa ayatnya yang menunjukkan pahala sabar itu tidak ada batasnya. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain diberikan kepada orang-orang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Jadi kesimpulannya apa? Musibah itu satu, menunjukkan Allah cinta sama kita, supaya kita menghadapinya dengan sabar, supaya dapat pahala yang besar. 2, dengan sebab sabar, dengan sebab musibah, derajat kita malah jadi naik di hadapan Allah. Sebelum kita kena musibah itu derajat kita biasa. Begitu dikasih musibah dan kita sabar,
derajatnya naik. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ditipu oleh iblis, akhirnya makan buah yang dilarang. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah. Kamu makan yang dilarang. Sekarang kamu keluar dari surga, dipindah ke bumi. Di bumi ini serba susah. Mau makan harus masak, mau ambil buah harus naik metik dulu, serba susah. Di surga nggak ada susah. Ini musibah namanya. Dipindah dari tempat yang mulia ke tempat yang biasa. Musibah. Tapi Nabi Adam menerima dengan sabar musibah tadi. Bahkan beliau mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana. Maka akhirnya oleh Allah ditinggikan derajatnya. Diangkat sebagai seorang nabi. Coba seandainya Nabi Adam tetap di surga. Ya statusnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai nabi. Tapi justru setelah dapat musibah, pindah ke bumi, derajatnya statusnya naik jadi nabi. Maka musibah membawa berkah. Mari kita resapi setiap kita mendapatkan musibah, bahwa musibah itu bisa membawa berkah. Bahwa musibah itu bisa membawa kebaikan untuk kita. Kita lanjutkan hadis 375. An Sufyan qala, kana yuqalu, dulu dikatakan, al ulama salasah, ulama ada 3 macam. 1, alimun billah, orang yang paham siapa Allah. Yakhshallaha, dia sangat takut kepada Allah. Laisa bi'alimin bi amrillah, tapi tidak alim tentang hukum-hukum Allah. Jadi ini orang-orang soleh. Dia paham siapa Allah. Dia paham bagaimana harus bersikap kepada Allah. Tapi kalau ditanya dalil, Pak, ini dalilnya apa? Oh, jangan tanya saya bukan kiai. Dia nggak tahu. Tapi amaliyahnya Masya Allah. Dia dikasih musibah sabar, dikasih nikmat syukur, dia dikasih apapun oleh Allah qanaah, hatinya merasa tenang dengan apa yang diberikan Allah. Tapi ilmu agama dia tidak menguasai seperti para kiai. Ini orang yang alim, tapi alimnya tentang Allah, tidak tentang hukum Allah. Yang kedua, alimun billah, orang yang alim siapa tentang Allah, alimun bi amrillah, dia juga alim tentang hukum Allah. Yakhshallah, dia takut kepada Allah. Fadzalikal alimul kamil, itulah orang yang alimnya sempurna, karena menguasai 2. Tentang Allah dia paham siapa Allah, tentang hukum-hukum Allah dia paham bagaimana hukum halal haram yang ditetapkan oleh Allah. Berarti menguasai 2 ilmu. Yang ketiga, wal alimun bi amrillah, orang yang paham hukum Allah, laisa bi alimin billah, tapi tidak alim terhadap Allah. La yakhshallah, dia tidak takut sama Allah. Fadzalikal alimul fajir, itulah orang alim yang pendosa, yang ahli berbuat dosa. Jadi nomor 3 ini adalah orang yang paham ilmu agama, pinter menyampaikan dalil, tetapi malah melanggar dalil itu sendiri. Mungkin juga kita ini kadang-kadang termasuk nomor 3 ini. Kita sudah ngerti bahwasanya misalnya ini haram untuk dimakan, tapi nekat dimakan. Ini haram untuk diucapkan, menggunjing orang, tapi masih saja menggunjing orang. Perempuan sudah tahu, sudah sering mendengar rambutmu itu auratmu, tapi masih saja dilepas, tidak ditutupi auratnya, rambutnya. Nah, ini berarti orang yang paham hukum tapi nggak paham siapa Allah, sehingga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
supaya kondisi kita diperbaiki oleh Allah dari tidak takut kepada Allah menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah hadis 376 dan seterusnya sampai akhir itu kita pelajari dalam satu majelis yang akan datang, insyaallah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, silahkan.